me low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Judul materi pembelajaran yang akan kami presentasikan yaitu mengenai model pembelajaran membaca berbasis MIT. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya. Membaca bukanlah sekedar menyuarakan lambang-lambang tertulis tanpa mempersoalkan rangkaian kata-kata atau kalimat yang dihafalkan tersebut dipahami atau tidak, melainkan lebih dari itu. Ikatan membaca seperti itu tergolong jenis membaca permulaan. Dengan demikian, kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin meningkatkan diri serta ingin maju. Nah, pembelajaran membaca sekarang ini, khususnya di sekolah dasar, itu kurang mendapatkan perhatian dari guru. Sebagian besar guru sekolah dasar itu masih melaksanakan pembelajaran membaca dengan pembelajaran konvensional, serta kurang memberikan kesempatan yang lebih kepada peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga itu menyebabkan pembelajaran membaca kurang menarik dan terkesan sangat membosankan. Kondisi inilah yang disebabkan karena guru salah menggunakan prosedur pembelajaran seperti menggunakan metode pembelajaran dan guru kurang memahami prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Akibatnya siswa tidak mengetahui tujuan dari apa yang mereka baca. Melihat kondisi di atas, diperlukan sekali upaya-upaya yang meningkatkan kualitas pembelajaran membaca di sekolah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya tentang hakikat membaca. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Poppy Novita Telambanua, NIM 2005-20021. Nah, di hakikat membaca ini ada dua yang akan kita paham, yaitu membaca dan pembelajaran. Membaca, apa itu sih pembaca? Berdasarkan KBBI, membaca diartikan sebagai melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Dan menurut ahli Tarigan 2003.7, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sehingga disimpulkan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Dan menurut Nur Hayat 2004, pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan motivasi guru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik dalam untuk mengetahui dan memahami isi bacaan serta mengetahui keterampilan membaca di bawah arahan dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan membaca. Menurut Tarigan, tujuan membaca antara lain: yang pertama, membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Yang kedua, membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan keindahan. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini ialah membaca teknis atau nyaring. Dapat pula membaca dalam hati untuk jenis-jenis bacaan tertentu seperti prosa fiksi. Yang ketiga, membaca untuk mengisi waktu luang. Jenis membaca yang dipergunakan tidaklah terikat pada jenis tertentu, demikian pula bahan bacaannya. Dari pendapat tersebut, jika dibuat kesimpulan, intinya membaca sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, di mana informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas
Hidup si pembaca. Terima kasih. Jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan 2004 halaman 23-25, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca. Proses membaca dapat dibagi menjadi A. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca tulisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar dari segi pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan suara dengan ajaran pembaca yang benar. B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memori. Dalam hal ini, yang aktif adalah maka pendengaran, penglihatan, dan ingatan, dan juga yang turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Tarigan 2014 halaman 24, dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas 1. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi A. Membaca survei, B. Membaca sekilas, C. Membaca dangkal. 2. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut para ahli, Bapak Tarigan pada tahun 2014 dalam buku halaman 25, yang dimaksud dalam membaca intensif adalah sebagai berikut. A. Membaca telah isi. Di mana dikatakan membaca telah isi ini apabila kegiatan membaca dilakukan dengan cara memahami isi yang bertujuan untuk menemukan bahan bacaan yang menarik, bermanfaat, dan bersifat memberikan pengetahuan bacaan yang lebih mendalam. Membaca telah isi ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah membaca dengan teliti. Membaca teliti adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh pembaca untuk meneliti bahan bacaan yang penting dan disukai oleh si pembaca. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan tersebut. Membaca pemahaman terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut, akan dilanjutkan oleh teman kami. Yang selanjutnya yaitu bagian B, membaca tanda bahasa. Nah, yang pertama membaca bahasa. Nah, tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata atau increasing word power dan mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Nah, yang kedua yaitu membaca sastra. Nah, dalam membaca sastra, perhatian membaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu pembelajaran membaca merupakan pembelajaran yang sangat penting khususnya di sekolah dasar, di mana pembelajaran membaca adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami isi bacaan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui keterampilan membaca di bawah arahan dan bimbingan seorang guru. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran membaca sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari bacaan yang kita baca. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi ini berlangsung. Sekian dan terima kasih.